Mungkin masalah kita adalah masalah hidup yang sepertinya enggak cocok ke sini ke sono. Kenapa ya enggak cocok ke sini ke sono? Banyak berdoa. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Walaupun mungkin ada banyak masalah ya, tetap kita katakan Tuhan itu baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Musiknya indah banget ya. Saya sih nggak ngerti musik, tapi rasanya tadi waktu nyanyi lagu apa ya tadi ya, nyanyi glory gitu ya, enak banget. Kita doakan ya tim musik supaya makin diurapi sama Tuhan. Jadi kepintaran itu kalau diurapi menjadi luar biasa, amin. Kepintaran aja biasa-biasa saja, tapi kalau kepintaran itu diurapi oleh Tuhan, itu yang menjadi luar biasa. Nah, itu yang kita mau pelajari pada malam ini. Elia manusia biasa. Yakobus katakannya di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 ya. Dia itu manusia biasa, tapi menjadi luar biasa karena dipakai oleh Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari, sambungan dari beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit. Waktu beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu lah, awal bulan Agustus apa ya, yang saya waktu itu membawakan firman tentang Elia di tepi sungai Kerit, terus Elia dan janda di Sarfat. Malam ini kita akan lanjut kepada Elia di Gunung Karmel ya, Elia di Gunung Karmel. Jadi pertarungan yang luar biasa, pertarungan yang hebat ya. Tetap di 1 Raja-Raja pasal 17, 1 Raja-Raja pasal 17. Saya mau review sedikit, mungkin ada yang pertamanya belum mendengar bagaimana Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead ya. Dia berkata begini, demi Tuhan yang hidup, ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, perkataan ini bikin Raja Ahab marah luar biasa ketika Elia berkata, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Perkataan Nabi itu adalah perkataan orang benar. Biasanya zaman kuno dulu itu pasti jadi kenyataan gitu ya. Makanya Ahab marah ketika dengar begini. Dan itu akhirnya terjadi, mengalami kekeringan sampai 3,5 tahun. Di dalam masa kekeringan 3,5 tahun itu, Elia tetap sebagai hamba Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Ya, dipeliharanya bagaimana? Kita lihat, dia disuruh pergi. Ayat yang ketiga katakan gini, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Disuruh bersembunyi sama Tuhan. Ini perintah Tuhan. Kenapa Tuhan suruh bersembunyi?
Karena pada waktu itu orang Israel sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka sudah menjadi murtad. Mereka hidup banyak yang menyembah kepada Baal, ya. Banyak yang udah beralih keyakinannya kepada ilah-ilah orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, jadi ketika Tuhan bilang pergilah, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah, menunjukkan bahwa pada waktu itu antara orang Israel dengan Tuhan terputus hubungannya karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Elia hambanya dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Siapa yang memberi dia makan? Ya, siapa yang memberi dia tiap hari kekuatan? Itu Tuhan. Tuhan kirim burung gagak untuk membawa daging kepada Elia. Minumnya dari mana? Dari sungai Kerit itu. Burung gagak adalah burung pemangsa bangkai, istilahnya gitu ya. Dia tukang makan bangkai. Tapi sekarang Tuhan bisa perintahkan burung gagak bawa daging untuk hambanya Elia. Dan Elia terpelihara selama musim kekeringan itu. Nah, setelah di sungai Kerit ini ternyata lama-lama sungai ini pun kering. Nah, sungai ini kering, Tuhan kirim lagi Elia ke janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu janda kafir. Juga najis sebetulnya. Bukan orang Yahudi. Padahal di Israel banyak yang udah jadi janda. Tapi kenapa Tuhan kirim Elia kepada janda di Sarfat? Janda yang miskin. Yang ketika ditanya sama Elia, aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau aku bikin roti habis ini pun tidak ada lagi. Lalu aku mati sama anakku. Begitu miskinnya sampai cuma punya gitu. Loh, kok Tuhan kirim hambanya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa ke ke janda di Sarfat. Janda miskin. Ya, kalau yang pertama ketika di sungai Kerit, Allah di situ mau menyatakan ketaatan. Elia taat, bersembunyi. Elia bersembunyi, nggak bertanya kenapa Tuhan, Engkau kan Allah yang hidup, Engkau sanggup melindungi aku. Dia tidak bertanya, dia ikutin aja, bersembunyilah di sungai Kerit. Itu bicara tentang ketaatan. Lalu yang kedua di janda di Sarfat bicara tentang kesetiaan. Ya, dan ibu janda ini, ya, dia pulang, Elia suruh dia bikin, dia nurut. Baru terjadi berkat. Janda itu diberkati luar biasa. Singkat cerita, minyak dalam tempayan tidak pernah habis, tepung tidak habis-habis, sehingga dia bisa cukup makan buat dia dan dikatakan dia bisa. Kalau punya hutang dia bisa bayar semua hutang-hutangnya itu dengan berkat yang mengalir luar biasa. Ya, kita lihat Allah memelihara hambanya Elia. Kita semua ini hamba Tuhan. Tuhan juga pelihara kita seperti itu. Nanti kita lihat. Ini dengan satu tema yang besar, pelatihan Allah. Ya, jadi pelatihan Allah itu ada dari ketaatan, kesetiaan. Nanti di sini kita lihat kenapa Allah berbuat itu semua untuk Elia bisa menyatakan kepada bangsa Israel bahwa akulah Tuhan Yahweh yang tidak ada tandingan kuasanya. Nah, ternyata begini ya, kita lihat. Dipelihara di sungai, dipelihara di sungai Kerit, tidak mati kelaparan. Dipelihara di janda di Sarfat. Padahal janda itu orang kafir, bukan dari Israel. Adanya Sarfat itu di Sidon. Sidon itu tempat mertuanya siapa? Mertuanya Ahab. Tempat orang tuanya Isabel. Isabel ini perempuan yang jahat, yang matinya dinubuatkan. Ya, peristiwa matinya itu tidak enak sekali, tapi dia dinubuatkan dan itu dia. Kenapa dicatat perempuan yang jahat di dalam Alkitab? Alkitab tidak mencatat yang baik-baik saja, tapi yang jelek-jelek juga dicatat untuk menjadi perenungan dan pembelajaran bahwa kita jangan contoh perempuan yang jahat seperti itu.
Isabel menjadi penolong buat Ahab, tapi penolong yang melakukan kejahatan. Sedangkan Tuhan ciptakan kita perempuan menjadi penolong yang sepadan, artinya yang menolonglah kepada suamimu di dalam segala kebaikan. Supaya kita hidupnya sama-sama diberkati gitu ya. Nah, kita lihat sekarang malam ini pelatihan kepada Elia di Gunung Karmel. Kita baca dari ayat yang begini. Lihat dulu nama Elia artinya apa. Nama Elia artinya Allahku adalah Yahweh. Yahweh adalah Allahku. Nah, ketika nanti di Gunung Karmel berperang melawan 450 Baal. Sebetulnya 850 yang Elia suruh panggil keluar. Baal-Baal itu semuanya jumlahnya 850. Tapi 450 itu adalah sesembahannya Ahab. Baalnya Ahab. Dan 400 itu adalah sesembahannya Isabel, ya, sesembahannya Isabel. Tapi yang datang pada waktu itu 450 bertanding melawan Elia satu orang. Ini satu pertandingan yang luar biasa. Kita baca sama-sama supaya kita bisa melihat cerita ini. Nah, setelah dijanda itu diberkati, ternyata anaknya mati. Tapi terus Elia mohon kepada Tuhan, Elia berdoa, akhirnya anaknya hidup. Nah, sekarang kita mau baca Elia di Gunung Karmel ayat 20. Ya, kita baca ayat 16 dulu ya. Kita baca sama-sama, berdiri yuk. Elia 1 Raja-Raja 18 ayat 16. Ini panjang ya, biar kita baca sama-sama nanti secara singkat saya akan jelaskan. 2, 3. Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Terus ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450.000 orang banyaknya. Namun kemudian biarlah kamu memanggil nama ilahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka ilah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dari olah ini, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama ilahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab.
Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia ilah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat sebuah parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara itu. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat keajaiban serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Amin. Silakan duduk. Panjang ya, sengaja saya suruh baca. Soalnya gini, kita baca di rumah ya, belum tentu ada yang baca ya. Ya, kadang-kadang kan kita lewat udah sibuk kerja kita nggak baca. Ini pertarungan yang luar biasa. Gunung Karmel sendiri adalah pusat daripada Baal yang dibangun oleh Ahab. Ya, kita kalau ke Israel pasti dibawa ke Gunung Karmel. Jadi itulah pusat Baal ada di situ. Dan Elia tidak mendapat petunjuk dari Tuhan. Karena waktu di Sungai Kerit, di janda di Sarfat, Tuhan kasih tahu dulu, engkau bersembunyi ke Sungai Kerit, engkau terus pergi ke janda di Sarfat. Ada pemberitahuan, tapi ketika ini tidak ada pemberitahuan. Nah, Elia ditantang karena sama-sama bertarung mempersembahkan Baal. Tadi yang ayat ke-16 ya, kita lihat. Sama-sama mempersembahkan korban, maksud saya sama-sama mempersembahkan korban. Itu usulnya disetujui oleh Ahab, ya, karena Ahab merasa Baal dia tuh ada 450. Kalau ditambah dengan nabi-nabi Asyera, sembahannya Isabel, ada 850. Nggak mungkin kalah gitu ya. Dan kita tadi kan kita baca ya, 450 nabi Baal itu adalah dewa kesuburan, dewi kesuburan.
Ya, mereka tak terima tantangan itu karena mereka percaya Dewi Kesuburan itu bisa menurunkan hujan gitu ya. Bisa pokoknya bisa melakukan yang hebat. Dan mereka pikir Allahnya orang Israel, Yahweh itu belum tentu bisa mengalahkan Baal mereka. Nah, di sini juga ada satu pelajaran bagaimana Baal itu kita lihat doanya sampai diledekin sama Elia. Doa yang lebih keras. Mungkin Baalmu tidak dengar. Mungkin dia lagi ngelamun di sana. Mungkin dia lagi pergi ke toilet. Mungkin dia lagi ketiduran. Ini firman Tuhan ada semua di sini ya. Elia berkata kepada Nabi Baal itu ya. Tapi Baal tidak menjawab. Tidak mendengar. Bahkan tidak mendengar, teriak-teriak sampai mereka kayak orang kesurupan, sampai mereka tore-tore badannya, keluar darah, ya. Tidak juga mendengar Baalnya. Dan persembahan yang mereka sudah siapkan itu tidak pula disambar oleh api, malah tidak ada apa-apa sampai petang hari. Nah, ketika Elia lihat seperti itu, Elia juga bikin 12 batu disusun menjadi sebuah mezbah dan disiram air bukan minyak. Disiram air bukan minyak, lalu dia hanya berdoa dengan simpel ya. Tapi karena hatinya percaya, Elia percaya kepada Yahweh Tuhan Allahnya berkuasa lebih dari Baal, tidak ada rasa takut sekalipun. Ya, dia cuma berdoa secara sederhana yang dia katakan. Ayat 36, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Kenapa doanya dijawab? Lihat ayat yang terakhir. Bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Ini doa yang bukan doa egois. Ini dia doa memohon bahwa apa yang dia lakukan adalah melakukan kehendak Allah. Aku melakukan segala perkara ini karena firmanmu lah itu. Nah, ini kalau kita mau doanya dijawab ya begitu. Kita berdoa karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kan kebanyakan doanya gak dijawab kan karena kita mau Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan yang kita mau. Yang kita mau mungkin kita mau punya mobil baru, kita mau punya rumah baru, kita mau punya ya segala sesuatu yang bagus yang kayak orang lain. Tapi ternyata itu bukan kehendak Tuhan, maka doanya seringkali tidak dijawab karena kita salah berdoa. Kita lihat Elia berdoa seperti ini, dikatakan lalu api ayat 39, turunlah api Tuhan menyambar habis semua korban. Bahkan dikatakan air yang tergenang di sekeliling batu-batu mezbah yang disusun itu pun habis dijilat oleh air. Satu pertandingan yang luar biasa. Maka yang namanya Elia katakan akulah Allahku adalah Yahweh, Yahweh adalah Allahku. Nah inilah yang Tuhan pimpin Elia dan latih Elia selama 3,5 tahun. Ternyata untuk meyakinkan kepada bangsa Israel bahwa dia adalah Allah yang harus disembah. Dia adalah Allah yang patut diagungkan dan disanjung. Jadi untuk meyakinkan orang Israel, ya Allah harus melakukan mujizat yang seperti itu. Nah, dan kita melihat kenapa harus ada peristiwa 3,5 tahun kekeringan, harus ada di Sungai Kerit, harus ada di Janda di Sarfat. Akhirnya ada pertarungan. Kita lihat begini. Pelatihan Allah. 3,5 tahun Allah latih Elia, baru dia diizinkan bertanding dengan para Baal. Jadi kalau kita berdoa, wah dia banyak kerisnya nih, dia banyak simpenannya nih. Terus kita petentang-petenteng gitu ya. Terus ayo kita doa. Enggak seperti begitu loh. Enggak gitu gampang. Ini melawan Baal-Baal ini. Ilah-ilah ini bukannya kagak ada. Setan itu ada loh. Setan itu ada. Ya, dia bekerja tanpa kita lihat. Dia bisa lihat kita gak bisa lihat dia.
Maka kita harus penuh firman, penuh doa supaya apa? Iblis tidak bisa serang kita. Nah, Elia dilatih Tuhan sedemikian rupa. Dia hamba Tuhan yang benar. Dia orang pilihan Allah, tapi harus mengalami pelatihan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Dilatih Tuhan, kita udah marah. Tuhan kok begitu? Aku nih setia, aku rajin ibadah, aku rajin doa. Kenapa kesusahanku kayaknya seperti itu lagu? Dia tak pernah lepaskan tanganku, banyak persoalan seperti ombak menderu. Seperti angin menderu, seperti ombak yang memburu. Kayaknya persoalan demi persoalan datang. Nah, kalau kita lihat Elia juga begitu. Kekeringan, habis kekeringan, kering lagi, sungai pun habis. Pindah ke janda, janda pun miskin. Tapi di situ ternyata mujizat-mujizat terjadi. Saya cuma mau katakan secara simpel. Bahwa apapun yang kita alami, jangan takut. Ya, Dia pasti buka jalan. Dia pasti ada maksud. Dia pasti sedang melatih kita. Dia itu Tuhan. Pasti tahu kesanggupan kita sampai di mana. Cuma seringkali kita gak percaya sama Tuhan. Hati kita yang gak percaya itu akhirnya membuat kita kelamaan nunggu Tuhan. Aku cari orang pintar. Kelamaan nunggu Tuhan. Aku pakai otakku sendiri. Harusnya begini. Akhirnya gagal. Nah, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa ini. Allah melatih Elia untuk melakukan satu perkara yang luar biasa. Bertanding dengan 450 Baal. Ini bukan main-main loh. Dan bertandingnya di Gunung Karmel yang menjadi pusat penyembahan Baal. Jadi bukan bertandingnya di gereja, di bait suci. Di mana itu kandangnya Elia sendiri. Tapi Tuhan kirim dia ke Gunung Karmel bertanding di situ. Di pusat Baal. Jadi ketika Elia menang dengan Tuhan menjawab doa dia. Orang-orangnya Ahab dan Ahab sendiri bisa melihat bagaimana Allah Israel mengalahkan 450 Baal mereka. Baal mereka udah teriak-teriak sampai tore-tore badan berdarah-darah, Baalnya tidak jawab. Tapi Elia berdoa dengan sederhana, Tuhan jawab dan dibakar semua, habis itu persembahannya. Nah, inilah kadang-kadang kan ujian itu terbuka jalannya bukan pada waktu lagi heboh nih, masalahnya lagi heboh. Tapi justru pada waktu saat-saat genting, saat sepertinya tidak ada jalan lagi. Elia mungkin juga ada rasa khawatir. Wah, gawat nih kalau Dewi Kesuburan mereka nyambar. Itu ilah-ilah punya sembahan. Bagaimana Elia? Tapi Elia tenang, dia yakin Allah dia lebih berkuasa. Nah, ini kita mesti punya keyakinan seperti itu. Bahwa Allah kita, Allah yang lebih berkuasa dari segala masalah kita. Amin. Mungkin masalah kita bukan di tepi sungai Kerit. Mungkin masalah kita bukan janda yang miskin. Mungkin masalah kita pekerjaan kita yang sedang mampet. Pekerjaan kita yang habis-habisan. Mungkin masalah kita adalah masalah hidup yang sepertinya enggak cocok ke sini ke sono. Kenapa ya enggak cocok ke sini ke sono? Banyak berdoa. Elia bisa melakukan itu karena dia ada satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Keyakinan kita kepada Tuhan itu menyebabkan kita akrab sekali sama Tuhan. Amin. Kalau kamu gak akrab sama Tuhan, kamu mesti tanya nih sama diri sendiri. Aku yakin gak sih sebenarnya sama kuasa Tuhan itu? Yakin gak sama kuasa Tuhan? Kalau kita yakin, kita akan akrab sama Tuhan. Karena kita tahu proses itu sedang berjalan. Ada waktunya nanti Tuhan akan buat kita jadi pemenang. Bukan yang kalah, tapi pemenang. Saya kalau mau saksikan banyak loh. Bagaimana saya tuh cuma yakin sama Tuhan. Hari lepas hari dari saya masih pemuda-pemudi. Terus sampai saya menikah. Sampai saya menjalani kehidupan lah. Sampai kakek nenek sekarang inilah ya. Jadi nenek-nenek gitu ya. Saya lihat Cipto kenapa ketawa dibilang nenek-nenek.
sampai saya jadi nenek-nenek gitu kan konotasinya begini, kalau nenek-nenek itu udah bongkok gitu ya. Udah bongkok, udah bekonde, udah jelek gitu ya. Sekarang mah oma-oma kan, oma jadinya lebih cantik gitu ya. Nah, jadi saya udah melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Dan saya boleh katakan Tuhan, saya memang sering menangis di kaki Tuhan. Saya bilang saya tidak takut karena saya tahu pasti besok ada jalan. Pasti lusa ada jalan. Pasti nanti hari esok saya gak mungkin Tuhan telantarkan. Saya mau mengajak Anda sekalian itu seperti itu. Dengan firman ini yang Tuhan taruh. Mari, apa masalahmu? Ya kadang-kadang aja sampai hari ini saya masih bertanya. Aduh gak sangka saya tuh udah jadi seorang janda. Aku gak sangka gitu loh. Sampai hari ini kadang-kadang masih berpikir begitu. Tapi Tuhan kan bilang begini, ada ayatnya gini. Jadi sepertinya Tuhan kasih saya pengertian begini. Jangan berduka seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Artinya saya gak perlu nangis terus-terusan. Saya nangis ketika saya berdoa. Saya nangis ketika saya memuji Tuhan karena saya tahu ada sentuhan-sentuhan Roh Kudus di situ. Tapi setelah itu saya harus bangkit. Ya, hidup saya harus berjalan terus. Saya gak mungkin terpekur, menangis. Itu semua akan membuat saya down. Saya harus bangkit, saya harus ceria. Saya harus bisa menghibur diri saya sendiri dengan melayani pekerjaan Tuhan. Menghibur diri saya sendiri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Raja Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, ingatlah kebaikannya, jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka dia bisa tulis di Mazmur, berapa itu? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ketika dia tulis ayat itu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Ada satu ancaman yang luar biasa, nyawanya akan hilang. Kalau sampai ketemu sama Saul pada waktu itu, dia pasti mati dibunuh. Dalam keadaan yang seperti itu, dia bisa keluarkan ayat. Dia menulis, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Amin. Aduh sedih banget, cuma yang di sini nih kayaknya nih. Amin. Semua sekarang ya. Aduh kalau ada firman yang betul aku alami itu gak usah ragu-ragu. Katakan amin. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Aku yakin Tuhan. Nanti kita belajar lagi bagaimana setelah peristiwa di Gunung Karmel, Ahab lapor sama Isabel istrinya. Hai say, kalau gak ada Beb, wah nabi kita dikalahkan Beb sama si Elia itu. Hah? Dikalahkan? Gawat. Cari dia, bunuh. Itu Isabel. Betul-betul dia cari Elia sampai dia kirim orang kemana-mana. Cari itu Elia mau dibunuh. Dan Elia depresi, ketakutan. Sampai dikatakan Tuhan cabut saja nyawaku. Seorang hamba Tuhan loh. Yang sudah mengalahkan 450 Baal. Bisa depresi seperti itu. Apa Tuhan tinggalkan? Tidak. Dia lagi tidur, Tuhan bangun. Ini ada makanan. Malaikat taruh makanan. Perjalananmu masih jauh. Makan ayo. Kita mungkin mengalami kelelahan ya, persoalan yang begitu banyak. Suami yang pelit, suami galak. Ada macam-macam tuh. Istri yang cerewet. Ya enggak? Istri yang malas. Istri yang terlalu rajin. Bagus satu ya, istri yang terlalu rajin ya. Ya itu Amsal 31 itu ya. Istri yang rajin. Jadi pujaan suaminya. Di gerbang, di pintu gerbang. Dia cerita kemana-mana. Istriku begini. Suamiku begini. Ya enggak? Puji Tuhan. Jadi mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi hari ini saya bicara berhenti sampai di Gunung Karmel dulu ya. Nanti baru lanjutin lagi karena udah jam 8:05. Jadi kita lihat Gagak dan janda punya tugas yang sama. Memberi makan Elia. Itu Gagak dan janda kafir sebetulnya
nggak halal ya, kalau kita bicara halal dan tidak halal, dia tidak halal gitu ya, najis gitu. Tapi Allah bisa pakai yang najis itu untuk memelihara hambanya, ya. Allah bisa pakai orang lain yang bukan anak Tuhan untuk membela kita loh. Allah bisa pakai orang di luar sana yang tidak kita kenal. Waktu kerusuhan teman saya jatuh, dia pakai spray diikat-ikat, dia maksudnya mau menyelamatkan diri, malah dia jatuh, mau dibunuh. Pak Haji ada datang. Sampai sekarang dia nggak tahu Pak Hajinya yang mana. Tutupin dia pakai selembar kain. Dia bilang sama orang-orang itu udah mati, padahal belum mati. Allah bisa pakai siapa? Siapa saja untuk menolong kita. Yang penting apa? Taat, setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Taat, setia dan percaya kepada Tuhan. Dia bisa lakukan apa aja. Untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk mengangkat kita supaya kita jangan sampai jatuh tergeletak. Itu Tuhan. Kenapa harus berperang di Gunung Karmel? Tuhan mau nyatakan bahwa dia lebih berkuasa dari segala ilah-ilah yang ada. Dia pakai Elia untuk menyatakan kuasanya. Dia pakai Elia untuk menyatakan namanya yang berkuasa itu. Jadi setiap masalah yang kita alami pasti ada maksud Tuhan. Tapi kalau kamu gak yakin, ya kamu gak bisa lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi kalau kita yakin, nanti kamu bisa baca, oh ini yang Tuhan sedang kerjakan. Kadang-kadang saya juga ikut nangis ya. Kalau melihat Sabta nangis waktu Hilda dipanggil Tuhan. Saya ikut nangis. Waktu lihat Mulyana menangis suaminya dipanggil Tuhan. Saya nangis. Saya juga menangis karena pada waktu itu dipanggil suamiku, aku nangis. Wah itu saya gak bisa lupa ya, saya lagi nangis, lagi sedih, anak-anak saya kina datang dikasih makanan 1 piring aneka macam babi di sana. Itu tidak terlupakan pengalaman yang luar biasa. Sampai air mata basi bercucuran aku bisa tertawa. Terima kasih ya kalian menghibur aku dengan cara yang lucu banget. Coba bayangin kita nangis, kita lagi sedih gak bisa makan. Di bawah, ayo tante mesti makan nih. Duduk mereka di bawah, harus makan nih. Makanlah saya, sebetulnya enak gitu. Mau dihabisin tapi saya kalau ingat sekarang itu bisa ketawa, bisa nangis ya. Betapa baiknya kalian semua sayang sama saya. Saya bilang om pasti kalau bisa lihat dia juga ikut senang gitu ya. Gak sia-sia jadi ketua Sekina gitu ya. Disayang oleh semua anak-anaknya ya. Itulah penghiburan yang daripada Tuhan. Kita nangis ketika ada teman kita yang berduka. Kita ikut bernyanyi ketika ada teman kita yang sedang bahagia. Itulah kita anak-anak Tuhan, memang diatur oleh Tuhan, hidup kita itu seperti itu. Maka kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Aduh banyak sekali nih ya firman yang mau disampaikan. Sampai di sini aja dulu. Soalnya nanti kalau saya cerita yang lain gak nyambung kalau diberhentiin. Jadi peristiwa di Gunung Karmel untuk menyatakan betapa hebatnya Yahweh. Betapa hebatnya Tuhan Allahnya Israel itu. Tiada tandingannya ya. Nah Elia manusia biasa, cuma satu lagi ayat. Yakobus 5 ayat 16 aja ya untuk penutup kita pada malam ini. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia kasih contoh nih Yakobus ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Hebat ya. Yakobus nulis ini bukan dia cuma nulis untuk ngeling doang. Tapi dia terkagum-kagum
dengan Elia yang manusia biasa seperti kita, tapi dia dipakai Allah dengan luar biasa. Ia bersungguh-sungguh berdoa. Jadi doa itu harus sungguh-sungguh dan penuh dengan keyakinan. Bukan doa yang biasa-biasa, doa yang sungguh-sungguh. Bagaimana sih doa yang sungguh-sungguh? Ya kamu menyediakan waktu, hati dan pikiranmu waktu itu untuk berdoa. Tuhan, aku ada masalah. Aku berdoa. Besok aku mau puasa Tuhan. Aku mau gumuli masalah ini. Supaya masalah ini bisa selesai. Bisnis ini bisa goal. Tapi kalau itu Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan gak kehendaki, ya sudah. Aku tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dan kita berdoa sungguh-sungguh artinya kita gak percaya kepada ilah yang lain. Kita hanya yakin kepada Tuhan. Ketika itu tidak berhasil yang kita doakan, kita tidak kecewa. Karena kita tahu itu bukan kehendak Tuhan. Jangan memaksakan diri. Kalau kita udah berdoa kayak Raja Daud kan, ketika anaknya dari hasil perzinahan dengan Batseba, anaknya sakit lahir. Daud berpuasa selama anaknya sakit. Daud berpuasa berkabung supaya Tuhan sembuhkan anaknya. Tapi Tuhan tidak sembuhkan itu anak. Akhirnya anak itu meninggal. Ketika anak itu meninggal, Daud lepas baju perkabungannya, dia mandi. Kan kalau orang di sana berpuasa dia nggak mandi, dia pakai baju, jubahnya juga jubah spesial yang mungkin seperti karung begitulah ya, pokoknya kayak orang menyangkali dirinya gitu supaya anaknya sembuh. Ternyata anaknya tidak sembuh. Daud marah kepada Tuhan? Tidak. Aku sudah berdoa sungguh-sungguh. Aku udah memohon nama Tuhan sungguh-sungguh, tapi ternyata Tuhan tidak kabulkan. Itu kedaulatan Tuhan. Dia tunduk pada kedaulatan Tuhan. Dia tidak kecewa ya. Itu kita perlu contoh doa-doa yang kayak gitu ya. Jadi kalau kehendak Tuhan dia pasti ada jalan. Pasti ada jalan dan Tuhan buka jalan. Saat dia ada jalan dia buka jalan. Puji Tuhan, tidak saya panjangkan. Apapun masalah yang kau alami pada malam ini, ingat itulah pelatihan Allah. Ya, itulah pelatihan Allah untuk hidup kita supaya kita ini lebih kuat, lebih hebat, lebih setia, lebih taat kepada Tuhan.